Baru 4 minggu berumah tangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dengan brutal oleh suaminya hingga harus menderita luka sayat dengan 29 jahitan. Seorang pria pegawai di badan usaha milik daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Itu saya kan ada ngekos. Ya. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Ya. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Seorang pria tega menganiaya anak tetangganya yang merupakan keponakannya sendiri hingga luka di beberapa bagian tubuhnya. Penganiayaan dipicu kekesalan pelaku karena adiknya menangis usai bertengkar dengan korban. Aksi penganiayaan bocah berumur 12 tahun oleh tetangganya yang juga merupakan paman korban viral di media sosial. Video penganiayaan tersebut diunggah oleh akun Iwan Zebua, diketahui pelaku berinisial SZ, warga Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami beberapa luka lebam di tubuhnya dan harus dirawat di Rumah Sakit Bethesda Gunung Sitoli. Peristiwa berawal saat adik pelaku mengadu kepada pelaku soal perkelahiannya dengan korban sambil menangis. Pelaku marah mendengar aduan adiknya dan langsung mencari korban. Setelah menemukan korban di sebuah rumah tak jauh dari rumah korban, pelaku langsung menganiaya korban hingga korban menangis dan mengalami luka lebam akibat pukulan pelaku. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polres Nias, Sumatera Utara. Kemudian polisi bergerak menangkap pelaku di kediamannya berdasarkan barang bukti video penganiayaan dan hasil visum korban. Saat penjemputan pelaku di kediamannya, petugas sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga yang merupakan ketua BPD setempat. Jadi sehubungan dengan viralnya video tersebut, kita dari Satreskrim bersama dengan Satintel melakukan pengamanan terhadap tersangka serta mengamankan korban untuk kita minta keterangan di Satreskrim Polres Nias. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma sehingga saat ini korban dirawat inap di rumah sakit, di mana setelah kejadian dan membuat pengaduan, korban dirawat di Rumah Sakit Bethesda Gunung. Kini pelaku diamankan di Polres Nias untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Sementara itu pemirsa, hanya karena anaknya menangis saat buang air kecil di celana, seorang ayah di Padang Panjang, Sumatera Barat tega menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Korban tewas usai mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya, usai dipukul hingga terpental dan terbentur tembok. Seorang ayah bernama Irwan Sugianto, warga Koto Panjang, Kota Padang, Sumatera Barat, tega menganiaya anak bungsunya yang masih berumur 3 tahun hingga tewas hanya karena anaknya buang air kecil di celana. Perbuatan sadis ini berawal saat pelaku tengah tidur siang di rumah kontrakannya. Saat itu korban menangis karena buang air kecil di celana. Tangisan korban membuat pelaku terganggu. Pelaku yang kesal langsung memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali hingga korban terpental, membentur tembok dan tak sadarkan diri. Mengetahui korban tak sadarkan diri, pelaku langsung menggendong anaknya dan menyerahkan ke kakak iparnya. Dan pelaku keluar rumah seperti tidak ada kejadian apa-apa. Warga yang mengetahui kondisi bocah semakin parah yang disertai muntah-muntah, membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun tidak berlangsung lama korban meninggal dunia. Anak yang mana dipukulin? Itu juga, Pak. Apanya dipukul itu? Pipinya, Pak. Gara-gara apa? Berisik, Pak. Berisik. Ya, Pak. Pelaku diamankan polisi setelah mendapat laporan warga karena korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu dan punggung akibat pukulan. Dari pengakuannya. Ketika kita menanyakan keterangan tersangka mengemukakan bahwa karena pipis dalam celana. Apa yang dilakukan terhadap korban waktu itu, Bang? Jadi dapat saya jelaskan menurut keterangan tersangka memukul punggung sebanyak 3 kali terhadap korban, kemudian korban terpental dan kepalanya terbentur ke tembok. Pelaku yang juga residivis kasus pencurian ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu di Bengkulu Utara, seorang ibu tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku. Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh, tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan. Dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar, sama ibunya diangkat, ditaruh di ujung tempat kamar tadi, hanya dialasi dengan bantal saja dan ditinggal pergi sama ibunya. Dan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dan saat ditemukan warga sudah dalam keadaan sudah dikerumuni dengan semut dan sudah tidak bernyawa lagi. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Seorang pria diamankan Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan karena telah menguras uang temannya sendiri hingga ratusan juta rupiah. Realita akan segera kembali.